Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita berjumpa dalam program Story of My Life bersama dengan saya Sukari Abdillah. Sekarang saya sedang ada di Komplek Citos, Cilandak Town Square, tepatnya di Cafe Kalijodo Coffee. Nah, kayaknya kalau mendengar Kalijodo gimana gitu ya Mbak ya. Aduh. Dan saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh dua orang bidadari yang cantik-cantik. Masya Mereka Allah. adalah wanita-wanita yang struggle, orang-orang yang begitu gigih menopang tiang rumah tangga. Bagaimana supaya kehidupan rumah tangga tetap kuat, tetapi juga harmonis dan sakinah mawadah warahmah. Kita akan langsung sapa beliau-beliau ini yang sudah ada di hadapan saya. Dan sebentar lagi kita akan masuk sini. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa di hadapan saya sudah ada dua orang bidadari yang cantik-cantik. Sebelah kanan saya ada Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar Tadi biasa. kesini naik helikopter apa naik motor nih? Naik perahu but dong. Naik perahu but. Masya Allah, bukan lewat kali pesegerahan kan ya? Kan ini kali jodoh, jadi saya naik perahu but. Masya Allah, kali jodoh. Iya, ya benar, kali jodohnya. Ya, di sebelah kiri saya ada Mbak Arum. Ya, Assalamualaikum Mbak Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar bisik-bisik tetangga katanya jadi Bu RT ya? Ya, alhamdulillah Pak Kalau Bu Ustadz. RT kesini tadi dikawal apa sendirian nih? Aduh, mau dikawal Pak Ustadz, tapi warganya pada kebanjiran nih. Iya, jadi jangan heran ya, ini tamu-tamu kita kali ini tamu-tamu yang sangat istimewa. Makanya kita mengambil tema kali ini adalah wanita-wanita penopang tiang rumah tangga. Memang dalam kehidupan berumah tangga itu selalu banyak dinamika, banyak pernak-pernik. Satu rumah tangga bisa memiliki berjuta cerita. Tapi di atas segalanya memang setiap cerita akan ada hikmahnya. Kalau dari Mbak Sari nih, kalau boleh tahu, yang menjadi alasan terkuat kenapa sudah punya suami, ya kan, Ya. sudah berkeluarga sebagai seorang istri lagi. Kebanyakan orang dong pengennya enak-enak jadi rumah tangga, Betul. ratu rumah tangga Betul, gitu ya. Ustaz. Di rumah cuma taca pipi, Tinggal- kemudian manikur pedikur gitu ya. Tinggal buang duit ya. Nah, ini gimana ceritanya yang membuat Mbak Sari tuh saya harus struggle Pak Ustadz, tetap harus kerja. Itu apa yang melatar belakanginya? Kalau saya sih satu karena kebutuhan ekonomi, Hmm. ya kan. Terus kita tahu pendapatan suami itu seberapa. Terus kita kan juga harus ada rencana ke depannya. Anak mau seperti apa. Jadi kalau misalkan kita cuman cuma kita mengandalkan satu penghasilan, itu kalau menurut saya ya nggak cukup. Tapi memang sih sebenarnya kalau kita mau cukup-cukupin sih bisa. Cuma kalau misalkan kita makan nasi sama telur toh gitu loh. Kan kalau anak-anak sekarang kan beda ya Sat ya. Pengennya tuh aku mau makan ini, mau makan itu, mau jajan ini, jajan itu gitu loh. Jadi saya menutupinya dengan saya bekerja gitu Ya, loh. artinya memang bukan nggak bersyukur gitu ya. Iya, bukan. Ada sih suami berpendapatan, tapi Iya. kalau bersandar pada satu pintu suami saja untuk kondisi sekarang, Betul. rasanya belum cukup lah untuk standar yang 4 sehat 5 sempurna. Betul, Ya, Ustaz. ya. Ini luar biasa. Artinya memang bukan karena malah ditekan oleh suami ya. Bukan. Karena Kalau- sebagian orang maaf kan, Uh-uh. istri malah suruh kerja. Sana lu kerja dong, bantuin gua. Kayak ini enggak ya. Enggak, Kesadaran Mbak Sari sendiri. Uh-uh. Dan memang suami juga memberikan izin. tentang Mendukung hal ini. juga. Dia sih Baik. terserah katanya sih. Saya ingin ke Mbak Arum nih gantian ya. Kalau Mbak Arum tadi kalau dengar kisahnya di jalanan dari satu titik tempat kerja ke tempat kerja lain katanya harus on time ya, mau panas hujan badai Betul tetap sekali. jalan Hajar terus terabas terus gitu terabas ya, nggak terus. boleh ada kata lelah atau nanti dulu. Iya, Nah, betul, Pak latar Ustadz. belakangnya yang membuat Mbak Arum tuh saya harus fight Pak Ustadz, bantu suami cari makan tambahan apa lah namanya. Ya, pada awal saat saya menikah dengan suami itu bekerja ya alhamdulillah Pak Ustadz ya, lumayan lah dibilang. Jadi saya tidak bekerja pada saat itu saya bekerja cuma sama suami, udah nggak usah bekerja, saya aja yang bekerja seperti itu. Lambat laun ternyata di perusahaannya itu ada pengurangan Pak Ustadz. Itu sangat berasa sekali di saat suami saya nggak bekerja seperti itu.
karena penghasilan nih saya dari suami. Nah, sedangkan suami saya itu sudah berumur gitu kan, dan untuk mencari pekerjaan yang lain kan agak susah seperti itu. Jadi saya selama setahun itu memang memang nggak ada penghasilan dan harus berjuang. Jadi saya nekat gitu, saya harus kerja karena suami saya tuh udah ngelamar sana sini karena umur agak sulit seperti itu, sedangkan saya masih punya anak-anak yang masih kecil yang memang harus saya perjuangkan mereka. Akhirnya alhamdulillah karena rezeki keluarga saya bisa bekerja Pak Ustadz. Di situ saya sangat berjuang untuk kehidupan keluarga saya Pak Ustadz, dan alhamdulillah dalam 2 tahun kemudian suami saya diterima bekerja juga Pak Ustadz, walaupun penghasilan tidak seperti yang dulu. Tapi kita sama-sama berjuang Pak Ustadz, bisa nyekolahin anak, bisa lebih dari kita sebagai orang tuanya Pak Ustadz. Jadi saya juga tidak mau anak-anak saya itu nantinya menjadi orang bodoh atau terlantar tidak diurusi oleh orang tuanya. Makanya saya dan suami sama-sama bertekad mau makan pakai garam, pakai apa, kita harus berjuang berdua. Kita juga tidak mengeluh ke keluarga besar, tidak mengeluh ke mana-mana, kita cukup berdua berjuang, benar-benar berjuang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya ingin nanti kita akan ganti ke pertanyaan berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah ketika wanita-wanita ini harus bekerja. Bahasanya bekerja loh, dan bekerjanya ini kan suka atau tidak dalam kondisi kita era industrialisasi seperti sekarang ini kerja sama orang gitu ya. Pasti ada dong case-case yang namanya suka duka, bagaimana menghadapi tekanan pimpinan, mungkin persaingan teman-teman sejawat. Kalau dalam bahasa guyonya mungkin ngadepi nyinyir-nyinyir tuh gimana sih gitu ya. Mungkin akan kita lanjutkan nanti ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saudari dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami segera kembali. Ya, ternyata memang masing-masing orang memiliki latar belakang secara pribadi, bagaimana sebagai wanita-wanita ratu rumah tangga, ternyata mereka harus tercerabut dari akar rumahnya, harus keluar rumah, banting tulang, perah keringat demi tertegaknya tiang rumah tangga, khususnya adalah persoalan ekonomi supaya tidak ambruk begitu ya. Kalau tadi Mbak Sari alasannya karena memang bukan nggak bersyukur, tapi memang pendapatan suami perlu di backup lagi gitu ya, biar bisa 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kalau Mbak Arum ternyata lebih seru lagi gitu ya, sudah enak ikut suaminya ternyata ya maaf harus mengalami badai ekonomi, yakni adanya ya PHK gitu ya. Jadi jangan sampai ambruk nih, anak-anak juga harus sekolah, harus tumbuh kembang dengan layak, dengan baik. Nah sekarang berbicara tentang masalah pekerjaan nih, pastinya dong tadi kalau saya dengar pembicaraan di luar forum kan katanya nih jaraknya apalagi Mbak Sari ya, dari Sawangan kadang harus sampai ke sekarang nih ke Cilandak, terus nanti kemana lagi. Sebenarnya satu hari itu bisa berapa titik, dan kalau dari tinggalnya di Sawangan di titik mana aja sih dituju biasanya? Biasanya sehari 2 titik, kadang-kadang 3 titik. Kayak kemarin kan saya tuh ke Ayon Serpong. Dari Ayon Serpong saya ke Karawaci. Masya. Dari Karawaci saya ke Alam Sutra. Dari situ baru saya pulang. Dan disitulah akan banyak bertemu dengan keseruan di jalanan tentunya ya. Iya. Bagaimana lalu lintas yang padat, lalu lintas yang lancar. Iya betul. Yang kalau di jalanan dulu nih, suka dukanya apa? Di jalan sih saya ngadepinnya paling macet, terus kadang-kadang ada yang motor main potong. Biasalah, Ya. premannya keluar itu. Sombong amat. Kebawa emosi gitu ya. Pokoknya Masya gitu. Pokoknya namanya kita perempuan ya. Kalau di rumah kan ibu-ibu banget ya. Kalau di jalan mah udah kayak laki. Harus berani kayak laki gitu ya. Iya. Karena bersaingnya juga sama laki ya, naik kendaraan. Benar, Ustaz. Hmm. Jadi kalau di jalan tuh ya paling macet. Tapi kalau misalkan untuk kendala-kendala lain sih ya seperti umumnya lah ya, gitu ya. Tapi pernah nggak mengalami yang namanya komplain-komplain dalam pekerjaan? Komplain dalam pekerjaan, oh ya sering. Biasanya apa, dari klien atau memang tadi dari tim atau dari yang mana? Biasanya dari pihak toko. Kan kita bergerak dalam bidang retail ya, Stat ya. Jadi dari pihak toko misalkan kekurangan barang, terus kita yang ditegur. Jadi biar barang kita tuh dikomplitin, dilengkapin, nanti kita dapat
teguran, nanti kita info ke kantor. Hmm. Jadi nanti dari kantor dibuatkanlah order barang gitu, Ustadz. Jadi nanti dari kantor baru kirim ke toko tersebut. Iya, saya ingin pindah ke Mbak Arum lagi nih. Kalau tadi Iya, kan Pak. sampai koprol ya, artinya berarti dong yang namanya berkendara ngomong di Jakarta, walaupun kayak udah sering banget kita dengar kasus-kasus Jakarta. Artinya lalu lintas yang padat lah, orang yang mungkin belok dengan main potong aja lah, itu kan Betul. pasti menguras emosi ya. Betul. Nah, gimana cara menyeimbangkan emosi ketika tiba di kantor, kemudian mungkin ada komplain atau apa? Kalau untuk alhamdulillah sih memang kita di bidang retail yang memang banyak klien yang kita harus temuin Pak Ustadz ya. Jadi kita memang handphone itu harus 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya Dev Store itu dia ingin mengadakan pameran atau mengadakan bazar-bazar itu kan memang settingnya malam Pak Ustadz. Kadang kita pun perempuan-perempuan ini memang tengah malam masih di jalan Pak Ustadz. Pada saat itu jujur aja saya belum punya SIM Pak Ustadz. Jadi dalam hati saya gini, Ji, gue mendingan ketemu tuyul dibanding ketemu polisi. Soalnya jujur aja nggak punya SIM gitu. Padahal belum pernah ketemu tuyul ya. Ketemu tuyul juga saya takut cuma meluapkan aja supaya pede aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya lama kelamaan kita harus bikin SIM loh, banyak razia. Ya alhamdulillah sih udah punya SIM lah seperti itu. Padahal juga dulu sebenarnya ya nggak berani amat lah tengah malam di tengah jalan seperti itu. Tapi karena sudah terbiasa dan hampir 15 tahun kita berkecimpung di bidang ini, dan alhamdulillah Ya, seperti ini juga itu. sisi yang menarik yang ingin Iya. saya tanyakan juga. Bahwasanya setelah menjadi wanita karir, apalagi karirnya karir keras ya, main di jalanan gitu kan, Salah batu. bertempur dengan cuaca, bertempur dengan sesama pemakai jalan, sampai kemudian nanti bisa maintenance dengan baik Ya, tentang betul. produk dan pelayanan. Ini kan Iya. tuntutannya sangat luar biasa. Tapi tadi sudah menyangkut dengan hak dan Iya, kewajiban betul. di rumah gitu Iya. ya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Ini nanti ingin saya gali lebih dalam lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama dengan Sukeri Abilah Channel di Story of My Life. Ya, yang sangat menarik kemudian adalah bagaimana bidadari-bidadari yang cantik-cantik ini sebagai fitrahnya seorang wanita, sebagai seorang istri itu tetap tidak bisa meninggalkan aktivitas kerumah tanggaannya. Saya ingin ke Mbak Sari nih, artinya dengan pekerjaan di rumah yang cukup memakan waktu, di luar yang cukup memakan waktu seperti ini, bagaimana sebagai seorang istri, seorang ibu mengatur kegiatan rumahnya supaya posisi dan perannya sebagai ibu dan istri tidak tercerabut 100%? Nggak ada trik khusus ya, cuma kita jalanin seperti biasa aja, maksudnya nggak ada paksaan, cuma memang harus ada tanggung jawab kan ya. Jadi kalau bangun subuh tuh Ustadz, habis sholat subuh, biasanya kan kita kadang kalau lagi nggak ada apa-apa gitu, kita suka tidur lagi. Padahal kan memang nggak boleh ya Ustadz ya. Karena pandemik, anak-anak kan suka pada doyan makan. Jadi begitu habis sholat subuh, saya langsung ke dapur Ustadz, cuci piring. Masya Allah. Cuci piring, nyuci beras, kita masak beras. Karena saya nggak pakai rice cooker Ustadz. Jadi kita nanak nasi pakai Iya. kompor. Jadi ditanak nasinya. Udah selesai itu, baru kita siapin sarapan. Yang mau bikin kopi, mau bikin susu, apa mau bikin apa anak-anak. Kalau bapaknya biasanya kopi. Udah, ada kue kan kita taruh di itu. Nanti sekitar jam 7-an saya keluar belanja. Keluar belanja, selesai belanja kita masak. Masak, udah selesai masak baru kita siap-siap mandi, berangkat kerja. Kalau untuk sepulang kerja ya biasa sih, istirahat sebentar. Kalau memang belum sholat isya, kita sholat isya dulu, baru kita selonjoran, santai, bercanda sama anak-anak gitu. Nah kalau misalkan rutinitas yang lain sih kayak nyuci baju, nyetrika, itu seminggu sekali Ustadz. Artinya tetap ada kewajiban yang dikerjakan gitu. Betul. Tidak ditinggalkan 100%. Iya. Coba yang menarik tadi kita ngomong selonjoran, ngebayanginnya tuh kayaknya sedep banget gitu ya, selonjoran. Nikmat banget Tapi Ustadz. pernah nggak nih Mbak, ketika kita lagi asik selonjoran, kan lagi-lagi biasa ada hal yang tak terduga dalam kehidupan.
tiba-tiba entah suami entah anak kemudian komplain tentang pekerjaan atau tentang keadaan rumah, ini gara-gara emak, gara-gara ibu kerja nih jadi begini, pernah nggak menghadapi yang seperti itu? Kalau untuk masalah komplainan anak-anak sih, untuk hal-hal kerjaan, anak saya yang besar ya, Ustaz. Kalau saya pulang kerja, biasa anak saya menyambut, Ustaz. Dua-duanya keluar, kan anak saya kan 2, Ustaz. Laki itu udah besar, udah kuliah. Yang kedua itu umur 10 tahun mau 11 tahun. Yeah. Jadi dua-duanya keluar tuh bantuin. Yang satu bawain tas aku, yang satu Bun, yang satu Bunda manggilnya nih yang gede. Yang kecil Umi. Nih bawa apaan gitu. Jadi setiap pulang kerja tuh Ustadz saya selalu harus bawa makanan. Entah itu apa, kayak roti, kayak 1 biji gitu. Pokoknya kita harus bawa gitu loh. Ntar kita udah kasih, anak-anak saya ngerti kalau saya pulang Ustadz, itu digelarin karpet saat depan TV. Masya Allah. Jadi digelarin karpet. Udah disuruh lagi nih. Soalnya dia udah tahu ibunya Oke. kerjanya apa gitu. Dia tahu capek di jalan, jauh gitu kan. Jadi setiap saya udah pulang kerja, saya biasa bersih-bersih dulu, sholat isya, baru selonjoran. Ntar kalau di selonjoran, yang kecil, Mi, aku lapar Mi, mau bikin mie. Iya bikin mie. Ntar aku bangun bikinin mie. Kalau misalkan dia bilang, nggak usah deh Umi, nggak usah, tiduran aja. Aku yang bikin sendiri. Gitu Mi, kadang-kadang gitu Ustadz, dia suka Udah begitu. bisa nih, Udah yang bisa. 10 tahun. Udah bisa. Nah kalau yang besar, kalau komplain yang besar, ini Bunda nih, ini suka berantakan gitu dia. Kalau saya pulang kerja naruh sepatu memang suka asal. Jadi Ini habit ya. jadi mungkin karena udah buru-buru pengen bersih-bersih kan, namanya udah seharian ya Ustadz di luar. Ntar anak saya yang gede tuh komplain, nih Bunda nih kalau pulang kerja nih, kalau ini suka berantakan nih, naruhnya asal-asalan gitu. Ntar anak saya komplain, tapi ntar sama dia diberesin. Soalnya memang anak saya karena yang pertama udah besar ya Ustadz ya, jadi dia udah bisa ngebantu kerjaan rumah saya. Jadi kayak nyapu, bersih-bersih rumah tuh dia Ustadz. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Artinya sudah tertolong di situ ya. Iya. Dan tidak ada masalah sebenarnya antara kewajiban di rumah dengan kewajiban menopang pekerjaan di luar Betul. rumah ya, untuk menopang keluarga. Baik, kalau Mbak Arum gimana dong? Ini membagi waktu sebagai seorang ibu, seorang istri, padahal kerjanya di luar sudah sedemikian rupa dahsyat, sampai repot gitu ya, Iya, Pak. sampai di rumah. Kira-kira gimana nih memanage waktunya untuk tetap pos sebagai ibunya tidak dilepas? Pada saat saya bekerja itu kan anak saya yang kedua masih berumur 2 tahun Pak Ustadz ya. Itu memang kesulitan sekali. Di saat itu gaji saya memang tidak cukup untuk membayar pengasuh seperti itu. Dan di saat suami saya di rumah belum bekerja, jadi suami saya harus ngomong anak saya pada saat itu. Nah, lambat laun alhamdulillah rezekinya menambah. Akhirnya saya bisalah bayar untuk pengasuh seperti itu Pak Ustadz. Sebenarnya dibilang sayang ya sayang gitu, tapi gimana, saya juga harus bisa bekerja dengan profesional Pak Ustadz. Padahal di rumah memang menuntut keibuan saya di saat anak saya masih balita seperti itu. Itu hal yang sangat susah banget yang saya harus jalanin Pak Ustadz, yang sampai anak saya yang kedua itu hampir lupa dengan mamanya karena Keseringan di luar. karena saya keseringan di luar. Kebetulan pada saat itu saya sering pegang luar kota Pak Ustadz, dan harus keluar kota 2 minggu, 1 minggu itu ke Kalimantan, ke Sulawesi, semua Pak Ustadz. Itu sekitar hampir 10 tahun saya pegang karena saya bertahan memang untuk keluarga seperti itu Pak Ustadz. Dan alhamdulillah setelah anak saya besar, saya berusaha bisa memanage di rumah juga. Jadi pengasuh saya berhentikan karena anak saya sudah besar. Jadi pada saat ini saya membagi Pak Ustadz. Anak saya yang besar sudah kuliah, jadi saya suruh cuci piring tugasnya. Anak saya yang kedua tugasnya nyapu sama ngepel. Padahal tadinya 2 tahun ya. Iya betul sekali Pak Sekarang Ustadz. sudah bisa nyapu ngepel. Ya sekarang sudah SMA kelas 2 yang bungsu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus suami tugasnya masak Pak Ustadz. Dan saya tugasnya nyuci sama gosok seperti Masya itu. Allah. Jadi alhamdulillah kalau untuk urusan di dalam rumah kita bisa gotong royong Pak Ustadz. Karena anak-anak dan suami tahu banget saya itu kerjanya di jalan dan memang nggak boleh ngantuk, dan memang harus
full power ya, powerful lah gitu. Di jalan ketemu orang, itu memang walaupun di rumah kita lah capek ya Pak Ustadz, di rumah ada masalah, di luar ketemu orang ya kita harus fresh Pak Ustadz, dan bisa melayani klien dengan baik seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa ditanganin semuanya. Alhamdulillah. Artinya bagaimanapun dahsyatnya di luar, Ya, berbagai betul. macam keadaan, peristiwa, ketika di rumah tetap harmonis, sakinah, mawaddah, Alhamdulillah. warahmah, bahkan Alhamdulillah. di rumah sendiri bisa menjadi sarana produksi kekuatan Iya. tadi ya, full power tadi itu Iya, ya, iya. kekuatan yang full. Mbak Sari punya pengalamannya luar biasa ya, berbagi dengan anak. Mbak Arum ternyata dengan anak dan suami, Iya. ini sangat luar biasa, dan ini memang menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwasanya kalau berbicara secara syariat yang bahasanya kokoh, fanatik, bagaimana sih sebenarnya istri? Sebagian ulama sih mengatakan kalau mau pakai syariat Islam yang kokoh, yang fanatik sih, tugas seorang istri itu cuma bersolek dan melayani suami. Itu kalau berbicara secara syariat yang memang kokoh. Tapi dengan catatan, makanya suaminya harus betul-betul bisa mencukupi, kalau bahasa kita seperti itu. Nah, tapi ternyata memang dalam kehidupan rumah tangga muslim di setiap masa, di setiap zaman, ada saja seorang suami yang bukan dia tidak bekerja, bukan dia nggak mau bekerja, tapi memang situasi dan kondisi menuntut yang bersangkutan untuk tidak bekerja. Bukan dari dirinya, memang lingkungannya demikian. Nah, ada juga yang bekerja tapi memang tidak mencukupi, sehingga lagi-lagi memaksa ya, seorang istri, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, dia juga harus keluar rumah membantu suaminya memperkokoh tiang rumah tangga dengan cara bekerja, bahkan bisa dibilang full time di luar. Nah, ini bagaimana Islam memandangnya? Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tetap boleh bekerja dengan catatan bahwa pekerjaannya di luar rumah itu tidak meninggalkan posisi dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dua bidadari kita tadi sudah sharing dan rasanya insya Allah masih on the track dengan Islam ya. Mudah-mudahan pekerjaannya di luar tetap menjadi sedekah jariyah, Amin. karena niatnya untuk menopang kehidupan rumah tangga gitu ya. Dan apapun yang terjadi di rumah juga menjadi sedekah jariyah yang panjang nih. Amin. Makanya pastikan rumah tangganya tetap kokoh. Fid Amin. dunya wa fil akhirah. Ya, terima kasih kepada Mbak Sari sudah berbagi dengan kita, Mbak Arum. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalau lain waktu ngobrol masih mau ya, ada lagi kisah-kisah yang bisa kita gali bersama mungkin. Boleh, Insya Allah. Baik, dan saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai disinilah perbincangan kita tentang Story of My Life kali ini. Insya Allah kita akan bersua dengan tema-tema yang berbeda, dengan narasumber yang semakin variatif, sehingga inspirasi kita mengambil ibro atau pembelajaran juga semakin kuat dan semakin kaya dengan hasanah. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada suami saya yang telah mengizinkan saya untuk bekerja, membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya terima kasih juga untuk anak-anak saya yang begitu luar biasa support saya. Dia memang anak-anak yang luar biasa, anak-anak soleh dan solehah saya. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, terima kasih banyak. 20 tahun kita menikah, susah, senang kita jalani bersama. Walaupun banyak cobaan yang kita hadapin, tapi ayah bisa membimbing, bisa mengarahkan. Semuanya berkat Allah juga bisa, rumah tangga kita bisa sampai sekarang ini selalu berkah. Untuk kakak, makasih banyak. Kakak udah jadi anak soleh. Kakak berjuang, sekarang kuliah. Dan di saat ayah sama mama terpuruk, kakak bisa membantu ekonomi dengan kakak bekerja. Juga bisa kuliah juga, bertahan untuk kakak sekolah. Mama juga terima kasih buat adik yang selalu membantu mama di rumah, selalu jagain mama kalau mama kerja.